Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mah wa bidayatu wal hidayah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Segala puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di waktu pagi hari ini masih memberikan sehat, masih memberikan akal, masih bisa menyebut namanya, masih bisa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan dari junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan taat kepada Rasul, mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, dan melihat apa segala sesuatu yang manfaat, terutama Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga saat kelak mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustazah Nining, mata Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah tasyakan badan, Allah mudahkan urusan. Dan kepada Ustaz Acang, mudah-mudahan sehat afiat. Dan kepada ini majelis Nurul Iman Al-Falah, mudah-mudahan ditambah berkah, ditambah istiqomah. Dan kepada asatidzah yang lain, dan kepada antumah yang dikatakan perempuan ini harus punya pakaian ya buat ke akhirat nanti, harus mengetahui ilmu, gak selalu harus laki-laki ya, harus ngerti bagaimana ngedidik anak kan dikandung terus lahirkan, harus bisa ngatur waktu. Mudah-mudahan antum ada pada sehat, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Nabi Muhammad SAW perkara ibadah. Nabi memperhatikan bagaimana kita umat dalam perkara sholat. Ini hati-hati. Rasulullah mengamanahkan, taraktu fikum tsaqalain. Aku mewariskan, meninggalkan satu peninggalan. Apa itu? Dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Dalam satu riwayat, Al-Quran wa itrah, Al-Quran dan zuriyah baru Habib. Sekarang Habib, dulu Sayyid, sekarang anak keturunannya adalah Habib. Perhatikan apa di antara kenapa sholat ini. Oh jelas Nabi mengatakan kalau kita harap selamat dunia akhirat ya sholat. Jelas. Kenapa? Karena nanti pertanyaan di kubur setelah perkara sholat. Ibarat rumah jadi, rumah belum jadi. Itu diri seorang itu kalau sholatnya belum rapi, rumahnya belum rapi. Na'udzubillah min dzalik. As-sholatu imaduddin, dikatakan sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau tiang itu nggak bagus, ya berantakan agamanya. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW menasihatkan kepada kita untuk kita mengerti sembahyang 5 waktu. Subuh dikerjakan, matahari belum keluar. Subuh itu lebih udara itu sedang enak-enaknya subuh. Terus tengah itu matahari, di tengah siang zuhur. 5 waktu dikerjakan.
Ini fulana, seorang perempuan yang disebut salihah. Salihah. Dia kerjakan sholat luar biasa. Terus dia disebut seorang perempuan ini abidah, orang yang taat beribadah kepada Allah. Amin. Berharap menjadi kita hamba Allah yang rajin beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinasihatkan Rasulullah. An-nasihatu minad din. Para alim mengatakan nasihat ini berasal dari agama. Jadi segala sesuatu kalau kita diberi nasihat sama ustadz sama ustadzah, dia berangkat dari kitab, dari musannif yang menulis itu kitab sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril wahyu sampai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dikatakan orang yang rajin mengerjakan sholat ini ada tanda bercahaya karena wudhunya. Oh, berarti perhatikan masalah wudhu. Terus tumakninah di dalam sholat ini akan menjadi seorang itu terang di wajahnya. Ketika di zaman Rasulullah, idza ru'u dzukirallah. Ketika sahabat melihat Nabi, di wajah Nabi ada wajah Allah. Bayangkan, kenapa? Karena banyaknya Rasulullah sujud dari air wudhu. Maka begitu dikatakan Madinah Al-Munawwarah. Madinah, ada Mekah, ada Madinah. Itu sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu 1000 banding seluruh sholat dimanapun tempat. Bayangkan. Kecuali di Masjidil Haram, perbandingannya begitu. Kitab Sami'na wa Ata'na, akhir telinga ini disering dia kena air wudu karena mendengar apa yang disampaikan ustadz-ustadzah. Begitu mendengar itu langsung ia dekat zuhur nanti langsung wudu. Wudu ini yang menjadikan cahaya orang itu di wajah. Nabi Muhammad SAW benar-benar mengingatkan kita perkara sholat. Ini nggak bisa selamat orang meninggalkan sholat. Bahkan kalau disengaja bisa ia syahadat lagi, keluar murtad, na'udzubillah. Terus ia menjadi seorang yang dilihat Allah, yang dibilang muhsinin, orang yang ihsan, yang baik, yang selalu pandai bersyukur, sabar, dan ia selalu melihat segala sesuatu dengan ilmu. Ia ngerti Al-Quran, ia ngerti sunnah Nabi, ia mengamalkan dan selalu menghadirkan, selalu ketika sholat khusyuk tumakninah, mengerti bahwa Allah menyaksikan kita di saat sholat. Makanya harus gak memikirkan apa-apa ketika sholat. Benar-benar melihat itu khusyuk, pikiran memikirkan ini menyembah Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan mengerti bahwa Allah yang Maha melihat, menyaksikan. Terus kenapa dikatakan tangan itu menjadi mulia, orang yang karim? Karena orang itu mulia karena mengerjakan sholat. Orang murah tangan karena hati. Orang itu terlihat zahirnya karena batin. Nah, kalau udah sempurna begini, ini yang dikatakan ihsan. Orang yang mendapatkan derajat gaul muhsinin atau menjadi pilihan Allah, wali, aulia. Dikatakan
Sahib Hikam Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, man arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai. Siapa orang ngerti Allah, syahidahu fi kulli syai, segala apa yang dia lihat itu Allah. Nah, ini daripada hakikatnya salat, bentuk wujud daripada salat yang dikerjakan seorang abidah, perempuan yang ta'iyah, yang taat kepada Allah, salihah, cahaya itu terlihat di mata malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Ini orang begini yang mendapatkan kemuliaan, akram. Ahlu tuqa dikatakan, yang takwa, bertakwa kepada Allah. Ia mempunyai khasyah, khauf wa ta'ah, rasa takut kepada Allah dan taat. Yang Allah perintahkan dijalankan, yang Allah larang ditinggalkan. Nah, ini luar biasa. Rabi'ah al-Adawiyah di zaman itu semasa kecil pernah serumah dengan Rasulullah. Begitu pernah ditahnik, jadi korma dimakan Rasulullah, dimasukkan ke mulut Rabi'ah ketika kecil, bayi ketika itu, hingga menjadi waliyah, seorang perempuan yang terkenal. Ia menghatamkan Al-Quran seumur hidup, pernah ia hatamkan sekali, dibaca 8.000 kali, 7.000 kali, 7.000 kali. Rabi'atul Adawiyah, luar biasa. Dia mengatakan, dia sufi. Ya Allah, andai kata aku di surga, saking luar biasa sembayangnya itu, tawadhu'nya, bukan tempatku di surga. Andai kata aku ke neraka, itu tempatku, saking tawadhu'nya, karena rajin ibadah. At-tawadhu' minal ma'rifah, dikatakan. Orang yang rendah hati, semacam aulia-aulianya Allah itu, karena ia ma'rifat karena salat. Makanya bohong kalau ada wali tidak sholat, ya ini wali syaitan, dikatakan walinya setan. Na'udzubillah min dzalik. Ini perintah Allah, Al-Quran. Taraktu fikum sakalain. Ini yang diberikan, yang menjadi perhiasan perempuan hingga dibawa ke alam kubur. Al-Quran yang memerintahkan sholat. Begitu penting sholat, karena dikatakan al-imaduddin. Ini sebuah keadaan yang menjaga agama seorang itu nggak hancur, nggak berantakan, dan istiqomah. Ingat istiqomah. Lah bagaimana biar istiqomah? Awal waktu. Luar biasa dikatakan orang kalau ia mengerjakan sholat ini pas di waktunya. Dikatakan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulam Mutafiq, beliau radhiyallahu an mengatakan, fatajibu hadhihi al-furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin, fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin. Wajib melaksanakan salat fardu tepat pada waktunya yang telah ditetapkan atas setiap muslim yang telah baligh. Baligh ini udah kemasukan haram halal, udah ngerti hukum, udah ngerti ini dikerjakan, ia mendapat pahala atau dosa. Berakal, bukan orang yang nggak sehat. Otaknya ini, kepalanya sehat. Kalau lagi pusing bagaimana, itu uzur. Lagi suci dari haid atau nifas. Perempuan kalau lagi haid dia nggak sholat, mendahului waktunya atau terlambat, maka hukumnya haram. Kecuali berhalangan seperti tertidur atau terlupa. La uzur sholat. Uzur itu sholat bisa nggak dikerjakan karena dua hal, tidur sama lupa. Itu uzur sholat. Orang yang sengaja melalaikan sholat dosanya besar. Jadi kalau kita ini nggak sholat atau dihukumi sholatnya nggak sempurna,
itu dosanya nggak sembarangan, dosanya besar. Dikatakan dosa itu sebesar gunung Uhud, itu dosa yang besar. Jabal Uhud dikatakan begitu. Fawailul lil musallin, Allah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wel diperuntukkan bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu mereka yang sering melalaikan, melupakan sholatnya sampai melewati batas waktunya. Berarti waktu diperhatikan, karena kalau dipikir, kalau kita tafakur, mikir kalau ninggalin sholat nanti bukan masalah antar, ini main-mainkan waktu. Makanya kalau begitu dengar azan, berarti kita bersegera untuk mengerjakan sholat. Di luar itu nggak apa-apa, terus agak ke belakang telat nggak apa-apa. Tapi udah kita menyegerakan diri, nanti itu bisa uzur, nggak apa-apa. Nah, ini ada ancaman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nggak mengerjakan sholat. Kan Nabi ngasih tahu, Rasulullah, Nabi memberikan nasihat perkara yang nanti pertama ditanya di kubur, sholat, baru selainnya. Bayangkan. Ini dikatakan 500 tahun pahalanya satu sholat. Bayangkan 500 tahun, umur yang mana yang bisa ngeganti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang ada cahaya di wajah seorang ini, ya, yang akan terlihat di suatu saat nanti di belakang barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dilihat Allah, ada golongan umat Rasulullah bercahaya terang wajahnya di belakang walinya Allah. Itu dari dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, daripada wudu setiap dia sholat, atau dalam keadaan berwudu baca Quran, pokoknya wudu. Ini wudu ini luar biasa yang bisa menjadikan seorang itu nanti bercahaya, terlihat Allah di belakang wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih Abu Hamid Imam Ghazali ini? Dia seorang ulama besar yang tinggal di daerah Rusia, di kampung namanya Tus. Dia punya murabbi, punya guru yang paling dekat dengannya, Syekh Yusuf Sajjaj. Sajjaj itu dikatakan begitu, radhiyallahu anhum ajma'in. Imam Ghazali ini saleh, Imam Ghazali ini alim, yuqalu lahu ujubatuz zaman. Bayangkan, jadi dia itu ulama besar yang besarnya besar. Kenapa? Karena dikatakan siapa kita umat Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak mengikuti Imam Ghazali, enggak wajib diikuti. Na'udzubillah min dzalik. Yuqalu lahu ujubatuz zaman. Selama hidup Imam Ghazali, Hujjatul Islam Abu Hamid, Imam Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, 3 Muhammad. Muhammad, abahnya Muhammad, uyutnya Ahmad. Al-Ghazali itu dikatakan keajaiban dunia, ujubatuz zaman. Kita ini sholat mengikuti mazhab yang dikata daripada Imam Muhammad bin Idris, atau dari 4 mazhab yang dikatakan itu jalan menuju ke keselamatan kita nanti ke akhirat. Nah, ini terus dikatakan yajibu ala wali sabi wasabiyatil mumayyizaini ayyamura huma bisolati wa yu'allimahuma ahkamaha ba'da 7 sinina wa yadribahuma ala tarkiha ba'da 10 sinina kasaumin atagahu. Kewajiban wali pengurus anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah tamyiz, anak-anak yang sudah dapat membedakan antara bersih dan kotor, bisa makan sendiri, mandi sendiri dan sebagainya, ialah menyuruh mereka mengerjakan sholat. Nanti enggak ada tanya-tanya, mengerjakan hukum-hukumnya, yaitu
syarat dan rukunnya berikut hal-hal yang membatalkan salat sesudah anak itu berumur 7 tahun. Nah, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i anjurkan, jadi kalau anak itu umur 6 tahun diajarin salat, disuruh salat. Nah, karena nasihat Nabi, karena Rasulullah, bahayanya kalau meninggalkan tarokat salat. Ini apa? Nabi mengatakan taraktu fikum, tapi orang ini meninggalkan tarokat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu dikatakan 7 tahun. Dan memukul anak itu dengan pukul tidak membahayakan, nggak sampai cedera, nggak sampai luka-luka. Jika sesudah berumur 10 tahun ternyata ia meninggalkan sholat, jadi dari mulai jarak 6 sampai 10 tahun itu diajarin sholat. Ini apa kewajibannya di lelaki. Makanya kalau anak sembayangnya seperti ayahnya, adatnya tuh seperti dulu begitu. Demikian pula melaksanakan puasa apabila ia telah kuat setelah sholat. Ini yang wajib puasa di bulan Ramadan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan turun di bulan Rajab ketika Rasulullah Isra wa Mi'raj ila sab'i tibaq ke langit ke-7 itu, dan turun perintah salat 5 waktu itu fardu, enggak boleh ditinggal kecuali uzur, kecuali dan wajib diqadha. Itu yang dikatakan salat itu benar-benar kebutuhan yang harus diperhatikan betul-betul. Terus orang ini merasakan kenikmatan, senang, hidupnya bahagia, tenang hatinya. Kebutuhan setelah subuh dikerjakan, dicukupi Allah. Hakikatnya seorang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salihah, perempuan yang taat kepada Allah. Allah cukupi, Allah lindungi, Allah jaga dari segala macam kesusahan. Ini luar biasa. Terus karena apa? Seorang itu dia mengikuti yang dikerjakan ini benar-benar dengan kehusuan, memperhatikan waktunya. Salat diperhatikan ini karena nanti dia menjadi seorang yang merasakan kelezatan hidup. Jadi nggak bingung orang kalau nggak ngerjain sholat ini, nanti ia gelisah, nggak tenang hatinya karena lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang baik ini Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir tadi yang mengatakan, begitu dikatakan di kitab Salamun Taufik, begitu pentingnya kita mengerti hukum-hukum dalam aturan sholat, terutama memperhatikan subuh, zuhur, asar, karena itu fardu. Terus menjadi orang itu mempunyai kebiasaan yang bagus, ya. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, rahimallahu rajulan sam'an idza ba'a wa idza istara wa idza iqtada. Rawahul Bukhari, dari riwayat Imam Bukhari. Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, seseorang yang berlapang dada. Jadi orang yang dia ini baik, ya. Di sini dikatakan toleransi, ini kita bahasa dulu. Ketika berjualan atau membeli, jadi ini orang, kenapa dia Rasulullah menceritakan seorang laki-laki ini begini, karena soleh, ya, karena soleh. Jadi segala sesuatu dia menjadi orang sabar, dia menjadi orang yang baik, ihsan, wali maksudnya. Itu karena ia mengerjakan yang Allah perintahkan, ahlu tuqa, orang yang bertakwa. Ketika berjualan atau membeli, wa idza tadha, dan ketika menagih hutang. Jadi mukanya tuh enggak
mujrim di Al-Quran dikatakan apa tuh bermuka muram itu tuh, menyenangkan hati, orang melihatnya senang karena ia mengerjakan terutama ibadah yang Allah perintahkan. Aqimus sholata lidzikri, disuruh kita salat itu sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah tanya apa? Mau tanya apa? Oh, ini pan waktunya ini udah ada gitu. Misalnya asar kan jam 3. Tapi kalau kita niat dulu belum dikerjain itu nanti jam 4 misalnya gitu. Bisa nggak gitu? Nah, tadi kan apa hukumnya gitu? iya, kalau nunda haram. Kalau dengan nunda haram. Nggak boleh. Tapi nggak murtad. Lagi bu nggak apa-apa, boleh. Tapi bu lain maksudnya ada kerjaan. Iya gitu. Kerjaan itu mau bentuknya kerjaan apa aja, nggak bisa ditentukan kebutuhannya. Jadi maksudnya ibu yang dikerjakan itu memang ada sesuatu yang bisa menguzurkan sholat, ya kan? Nah itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau maksudnya nunda nih udah azan nanti kayak semacam yang orang suka memang dia pemalas, nah itu nggak boleh. Nanti suatu saat orang begitu karena dia lupa kebiasaan sampai yang Allah katakan min baini asabi. Jadi hati kita itu diantara ujung-ujung jarinya Allah. Pagi kita bisa Islam, sore bisa kafir. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pintu surga terbuka lebar-lebar. Kenapa? Karena kubur yang mendapatkan seorang itu husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan apa cara untuk mendapatkan husnul khatimah? Kerjakan yang Allah perintahkan, yang fardu salat 5 waktu. Nah, itu dikatakan begitu. Ketemu alam barzah, ketemu siratal mustaqim, itu pintu ngeblak terbuka. Karena apa? Taat bir Rasul, karena ketaatan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya dikatakan di sini, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu hatta tahruja min tahti adfarihi. Barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya salat yang benar, karena wudunya benar, niatnya benar. Lah kalau niatnya nanti gara-gara bukan ada kerjaan begitu, nah nggak boleh. Tapi kalau ada sabab karena dia harus punya pekerjaan rumah supaya anak-anaknya bisa nggak repot, itu nggak apa-apa, itu uzur boleh, tapi bukan meninggalkan sholat. Nggak boleh ngegampangin waktunya. Barang siapa berwudu dengan sebaik-baiknya, maka akan hilanglah kesalahannya, dosanya atau dosa kecilnya, termasuk yang dari bawah dalam kuku-kukunya. Begitu. Oh, ini ketentuan Allah, nggak bisa berubah. Ini perhatikan perbandingan, perhatiin. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadhu khallan faqala la. Rasulullah SAW ditanya tentang khamar, minuman keras yang memabukkan alkohol, minuman beralkohol, minuman keras yang diharamkan, yang menjadi cuka, jadi diolah ya, dari minuman itu menjadi cuka yang buat itu makanan. Maka Nabi mengatakan la, haram. Bukan berarti cuka haram. Jadi ini sesuatu yang asalnya haram diolah menjadi halal. Nabi bilang itulah. Berarti ketetapan Allah. Dikatakan Imam Bukhari Muslim, dikatakan ini Imam Muslim,
yang meriwayatkan yang sanad hadisnya kuat. Kalau Bukhari sahih, kalau Imam Bukhari itu hadisnya sahih, kalau Imam Muslim sanadnya kuat. Jadi sesuatu yang asalnya haram ditaruh kepada itu dari khamar, dari minuman keras menjadi cuka, itu haram. Tapi kalau cuka lain lagi ya. Nah, itu menjadi kata Nabi di sini dikatakan hal ini menunjukkan najisnya atau tidak halalnya minuman keras yang dijadikan cuka. Yang dijawab oleh Nabi dengan la, dengan tidak tadi. Maksudnya tidak halal atau tidak suci. Itu minuman itu najis ya. Makanya kalau kita itu tuh sholat ini paling utama, paling penting itu ada radar nanti. Sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dia mencegah dari perkara-perkara haram untuk masuk ke dalam diri kita. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.